Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Nama saya Dinanda Siva Meta, NPM 1813051022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Tungkai dan Otot Lengan terhadap Kemampuan Renang Gaya Bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Yang pertama, latar belakang. Sebagaimana telah diketahui bahwa olahraga pada hakikatnya bukan hanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan saja, tetapi juga bertujuan untuk meraih prestasi dalam olahraga. Tidak mudah untuk melahirkan seorang atlet yang mampu berprestasi tinggi, perlu waktu dan kerja keras untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah pembinaan yang berkesinambungan. Kekuatan dalam olahraga adalah kemampuan dan sistem saraf otot melalui kerja otot untuk mengatasi ketahanan. Kekuatan otot dalam olahraga renang mempunyai peranan yang sangat penting. Menurut Sukintoko dan Soekarno 1983, setiap kecepatan maju dalam berenang adalah hasil dari dua kekuatan. Satu kekuatan cenderung untuk menahannya disebut hambatan yang disebabkan oleh air yang harus didesak maju. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan yang mendorongnya maju disebut dorongan yang diperoleh dari gerakan atau tarikan lengan dan dorongan tungkai. Kekuatan dalam hal ini adalah kekuatan otot lengan dan otot tungkai. Secara bersama berperan dalam menghasilkan gerakan maju dalam berenang. Ada 4 macam gaya dalam olahraga renang, yaitu gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, dan gaya dada. Keempat gaya renang tersebut masing-masing mempunyai tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Di antara keempat gaya tersebut, gaya bebas merupakan gaya yang tercepat dibandingkan dengan 3 gaya lainnya, Maglisko 1993. Hal ini sesuai dengan pendapat David G. Thomas 2000 yang mengatakan bahwa gaya bebas adalah salah satu gambaran mengenai berenang. Gaya ini merupakan gaya tercepat dan berdasarkan gaya ini pula kehebatan seseorang berenang akan dinilai. Identifikasi masalah. Pertama, perenang ketika mengayuhkan lengan masih banyak yang melakukannya dengan lemas dan kurang bertenaga. Yang kedua, perenang ketika melakukan gerakan mengayuh kaki hanya salah satu kaki yang bergerak aktif. Yang ketiga, perenang ketika memasukkan lengan ke dalam air belum bisa mengayuh tangan dengan kekuatan maksimal. Batasan masalah. Permasalahannya terkait dengan kemampuan berenang gaya bebas sangatlah kompleks. Oleh karena itu, agar pembahas menjadi lebih fokus dan mempertimbangkan segala penelitian, masalah skripsi ini dibatasi hanya ada pada hubungan antara kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Rumusan masalah. Pertama, apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil kemampuan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro? Yang kedua, apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil kemampuan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan otot lengan dengan hasil kemampuan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro? Tujuan masalah. Pertama, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil kemampuan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot lengan dengan hasil kemampuan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai dan otot lengan dengan kemampuan renang gaya bebas 50 meter pada atlet klub Tirta Kartika Metro. Manfaat peneliti. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baik untuk penulis dan memberikan informasi tentang perkembangan renang gaya bebas khususnya. Bagi atlet, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan atlet agar lebih mengetahui berbagai komponen kondisi fisik yang mendukung dan bermanfaat untuk menunjang keberhasilan dalam renang gaya bebas. Untuk program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya penelitian yang lebih luas.
dan mampu memberikan atau menyajikan penelitian yang lebih baik guna menunjang keberhasilan renang, khususnya renang gaya bebas. Tinjauan pustaka. Pengertian renang. Renang adalah cabang olahraga yang sudah tua berkembang sejarah pada zaman kuno 6.000 tahun sebelum Masehi. Perkembangan sejarah renang zaman modern 1908 terbentuknya Federasi Renang Nation Amatur di Inggris. Diselenggarakan pertandingan renang pertama kali. Perkembangan sejarah renang di Indonesia dengan terbentuknya PBSI atau Persatuan Berenang Seluruh Indonesia tanggal 24 Maret 1951 dan PBSI masuk anggota FINA 1952 hingga sekarang PBSI berubah nama menjadi PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Muhammad Murni 2002. Dalam belajar berenang akan berhubungan dengan media air. Hal ini sangat berbeda dengan cabang-cabang olahraga lainnya, di mana medianya adalah tanah atau lapangan atau udara di sekitarnya. Dalam olahraga renang, untuk dapat meraih prestasi, harus menguasai berbagai komponen, yaitu komponen fisik, komponen teknik, dari mental, komponen fisik, meliputi kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelenturan atau fleksibilitas. Sedangkan komponen teknik adalah start atau mulai, gaya, turun atau pengembalikan, dan finish atau menyelesaikan. Pengertian gaya bebas. Menurut Jubaidi 2016, gaya bebas atau crawl selain gaya yang tercepat dalam renang, termasuk pula sangat efisien. Gerak atau pukulannya berada pada satu garis dengan air memanjang tubuh, dan gerakan kedua tangan pun pemulihannya atau recovery-nya di atas permukaan air. Sehingga sedikit sekali hambatan yang timbul sewaktu pemulihan, dengan kata lain gerakan yang merugikan sedikit sekali. Gaya bebas atau crawl karena cepatnya juga berguna untuk menolong korban tenggelam yang segera memerlukan pertolongan. Secara umum, gaya bebas itu diartikan orang bebas memilih macam gaya apa saja yang disukai dalam berenang. Dalam pertandingan-pertandingan, untuk nomor gaya bebas, orang selalu memilih gaya crawl. Karena kenyataannya, gaya crawl lah yang tercepat dibandingkan dengan gaya-gaya lainnya. Dengan demikian, gaya bebas berarti gaya crawl. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam gaya bebas, yaitu posisi badan, gerak kaki, pengambilan nafas, gerak tangan, koordinasi gerak. Kekuatan tungkai. Menurut Janes 1983, kekuatan dasar untuk penampilan gerak dan mungkin kekuatan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam penampilan prestasi gerak. Hampir semua penampilan prestasi gerak yang giat bersemangat tergantung pada kemampuan dalam menerapkan besarnya force melawan resistensi. Peningkatan kekuatan sering memberi kontribusi terhadap prestasi performa gerak menjadi lebih baik. Dalam olahraga renang gaya crawl atau bebas, tungkai merupakan alat pergerakan utama untuk bergerak maju ke depan. Atlet yang mempunyai otot tungkai yang maksimal sangat mempengaruhi teknik renang dan kecepatan renang dalam prestasi olahraga renang itu sendiri. Kekuatan lengan. Dalam cabang olahraga renang, khususnya pada gaya bebas, kekuatan otot sangat menentukan kecepatan berenang, karena gerakan lengan menjadi kunci renang yang tercepat, efektif, dan bebas, sehingga perlu melakukannya dengan baik sejak awal. Kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan ketahanan atau bebas. Atau dapat pula didefinisikan bahwa kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk membangkitkan suatu tegangan terhadap suatu tahanan. Widya Stuti 2015. Kerangka berpikir. Atas dasar tinjauan pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka berpikir yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah jika seseorang memiliki kekuatan otot tungkai yang baik, maka akan memberikan gaya yang lebih besar untuk menghasilkan dorongan pada renang gaya bebas.
Jika seseorang memiliki kekuatan otot lengan yang baik, maka akan memberikan gaya yang lebih besar untuk menghasilkan dorongan pada renang gaya bebas. Jika seseorang memiliki kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan, maka akan memberikan gaya yang lebih besar lagi untuk menghasilkan dorongan yang lebih maksimal pada renang gaya bebas. Hipotesis. Berdasarkan pada beberapa landasan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah HI ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub Tirta Kartika Metro. HO tidak ada hubungan signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub Tirta Kartika Metro. H2 ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub Tirta Kartika Metro. HO tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub Tirta Kartika Metro. H3 ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan hasil renang gaya bebas pada atlet klub Tirta Kartika Metro. HO tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dan otot lengan dengan hasil renang gaya bebas Tirta Kartika Metro. Metode penelitian. Menurut Sukardi, 2013, metode penelitian adalah cara yang dilakukan sistematis mengikuti aturan-aturan direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode survei dengan satu kali pengambilan data atau one-shot modeling. Populasi. Populasi dalam penelitian ini atlet klub Tirta Kartika Metro yang berjumlah 20. Pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100, yaitu 20 orang. Sampel Ari Kunto 2010, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sebaliknya, jika subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan pendapat di atas, pengambilan populasi sebagai sampel karena subjeknya hanya berjumlah 20 orang. Variabel penelitian. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas adalah objek atau gejala-gejala dalam penelitian yang bebas dan tidak tergantung dengan hal-hal lain. Dilambangkan dengan X apabila variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kekuatan lengan dengan XI dan kekuatan tungkai dengan X2. Variabel terikat adalah objek atau gejala-gejala yang keberadaannya tergantung atau terikat dengan hal-hal lainnya yang mempengaruhi. Dilambangkan dengan Y. Variabel terikat dengan peneliti ini adalah kemampuan renang gaya bebas. Instrumen penilaian. A. Tes kekuatan otot tungkai. Tujuan mengukur kekuatan otot tungkai. Nama alatnya yaitu leg dinamometer. Pelaksanaan yang pertama, testi berpegang pada handle dinamometer, kemudian berdiri dengan membengkokkan kedua lututnya hingga membentuk sujud 450 derajat. Kemudian handle tersebut dikaitkan pada leg dinamometer. Kedua, setelah itu handle dilekatkan pada tungkai testi dan testi berusaha sekuat tenaga sekuat-kuatnya meluruskan kedua tungkainya. Yang ketiga, setelah testi meluruskan kedua tungkainya dengan maksimal, lalu dicatat nilai pada arah jarum yang ditujukan oleh alat tersebut. Yang keempat, angka tersebut menyatakan besarnya kekuatan otot tungkai testi. Penilaian skor diambil satu kali percobaan, dicatat sebagai skor dalam satuan kilogram dengan tingkat ketelitian 0,5 kg. B. Tes kekuatan otot lengan. Tujuannya mengukur kekuatan otot lengan. Nama instrumennya yaitu push and pull dinamometer dari Wahjoni 2001. Pelaksanaannya, peserta tes berdiri tegak dengan kaki direnggangkan
dan pandangan lurus ke depan. Tangan memegang push and pull dinamometer dengan kedua tangan lurus di depan dada. Posisi lengan dan tangan lurus sejajar dengan bahu. Tarik alat tersebut sekuat tenaga. Pada saat menarik atau mendorong, alat tidak boleh menempel pada dada, tangan, dan siku. Tetap sejajar dengan bahu. Penilaian skor kekuatan dorongan terbaik dari 3 kali percobaan dicatat dengan skor dalam satuan kilogram dengan tingkat ketelitian 0,5 kg. Yang ketiga, tes kemampuan renang gaya bebas 50 meter. Tes renang gaya bebas diukur dengan melakukan renang gaya bebas di kolam renang sepanjang 50 meter. Tes ini dilakukan karena disesuaikan dengan panjang kolam yang biasa dilakukan dalam latihan. Waktu renang diukur dengan menggunakan stopwatch dengan satuan detik. Stopwatch yang digunakan merupakan alat ukur waktu bermerek Swan dengan ketelitian 0,01 detik yang terkalibrasi. Pelaksananya, atlet melakukan start setelah tanda peluit berbunyi dan berhenti setelah menyentuh finish. Pengukuran waktu berada pada garis finish untuk mencatat waktu tempuh atlet. Hasil waktu tempuh siswa atau atlet dicatat dalam satuan detik. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan korelasi person product moment. Korelasi person product moment dilambangkan R dengan ketentuan nilai tidak lebih dari harga negatif 1 kurang dari R kurang dari plus 1. Apabila nilai R sama dengan min 1, artinya korelasi negatif sempurna. R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. R sama dengan 1 berarti korelasi sangat kuat. Selanjutnya, untuk menguji signifikan korelasi product moment dapat dilakukan dengan cara yaitu membandingkan nilai R hitung product moment dengan N adalah jumlah responden dan taraf signifikan 1% atau 5%. Kriteria uji signifikannya adalah terima HO dan tolak HI. Jika R hitung kurang dari R tabel, sebaliknya tolak HO dari terima HI jika R hitung lebih dari R tabel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.